Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak ibu saudara saudari, ikhwan akhwat, solihin solihat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dipanjangkan usianya dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita sampai pada hadis ke-28. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqamah di atas jalan petunjuk kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan hadis kita ke-28 pada kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nasihat Rasulullah kepada para sahabat, wa iyyakum wal muhdatsat wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua perkara bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Dalam mensikapi konsep bid'ah ini kita harus berhati-hati, karena ada sebagian dari saudara kita yang memiliki kaidah, yang kaidah ini perlu kita kaji benar atau tidak. Kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Kaidahnya bunyinya begitu, Pak. Kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Ya. Benar apa tidak ini? Kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Ya. Sehingga kaidah ini kadangkala menjadikan kita takut bersolawat kepada Nabi. Ya. Padahal solawat kepada Nabi itu apa? Perintah kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan kirimkan salam kepada Nabi. Ya. Kadang-kadang gara-gara kaidah kalau tidak sunnah berarti bid'ah, kita jadi khawatir berselawat kepada Rasul karena khawatir bid'ah. Ya, khawatir apa? Bid'ah. Al-Fakir pernah membaca ada buku judulnya 500 bid'ah dalam ibadah di Indonesia. Masya Allah, banyak bid'ahnya. Ya. Kalau setelah ditelusuri satu persatu 500 itu ternyata menggunakan pola kaidah di atas tadi, bahwa kalau tidak sunnah bid'ah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan berapa menit ke depan ini, apakah kalau tidak sunnah itu otomatis bid'ah? Nah, ini judulnya nih. Apakah kalau tidak sunnah
otomatis bid'ah. Ya. Kadang-kala orang langsung memvonis sesuatu bid'ah karena tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalilnya. Gitu ya. Contohnya begini, contohnya zikir setelah sholat itu apa? Istighfar kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ada dalilnya tidak? Ada. Kalau istighfarnya pendek. Tapi kalau istighfarnya panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada dalilnya enggak? Enggak ada hadirin. Ya. Maka kalau kita menggunakan kaidah kalau tidak sunnah berarti bid'ah, berarti kalau kita baca istighfar yang panjang apakah sunnah? Tidak berarti. Apakah berarti bid'ah? Bid'ah bukan. Kalau bid'ah, bid'ah semua kita ini, Pak. Bid'ah semua ini. Ya. Misalnya dalam takbiran kalau malam Idul Adha, Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada yang dua, ada yang tiga, itu ada dalilnya. Kadang-kadang ada yang nambahi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada dalilnya enggak? Ya. Berarti sunnah enggak itu? Enggak sunnah, enggak ada dalilnya. Ya. Berarti kalau enggak sunnah apakah berarti bid'ah? Ya, padahal bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masuk neraka berarti. Ya, sudah takbiran malam-malam, keliling-keliling, syiar, masuk neraka semuanya. Ya. Nah ini loh, ini hati-hati. Kita akan bahas tentang ini. Misalnya lain, ya. Misalnya sebelum makan, doanya apa? Bismillah kan? Bismillah. Nah kalau sebelum makan sunnahnya itu baca bismillahi. Kalau dipanjangin dikit, bismillahirrahmanirrahim, ada dalilnya enggak? Tidak ada hadirin. Apakah kalau kita sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim terus langsung otomatis bid'ah? Dolalah wa kullu dolalatin finnar, masuk neraka. Gitu loh, ya. Masa menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim masuk neraka? Nah ini harus dikaji secara mendalam. Saya akan coba pelan-pelan ya, agar mudah difahami. Nah ini sebenarnya ranahnya bukan ranah kajian umum. Ini harus orang-orang yang buka kitab, harus orang-orang yang baca, bisa bahasa Arab. Tapi ini saya terjemahkan secara pelan-pelan. Saya mengajak kepada Anda agar memahami sunnah dan bid'ah itu sesuatu yang tidak bisa dibenturkan. Ya. Ada pertanyaan lain? Apakah termasuk sunnah zikir berjamaah setelah sholat? Ya. Zikir berjamaah setelah sholat. Tidak ada sunnahnya. Kalau antum cari sunnahnya tidak ada zikir berjamaah setelah sholat. Ya. Tapi apakah langsung otomatis bid'ah? Itu loh. Ya. Ya. Mana yang lebih baik? Ya. Orang yang sholat dengan zikir berjamaah atau orang yang tidak sholat, Pak? Ya. Lah ini pertanyaan-pertanyaan yang akan insya Allah akan kita jawab. Ya. Maka kita harus tahu dulu apa itu bid'ah. Bid'ah itu perkara-perkara atau hal baru yang diada-adakan dalam ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang perlu digarisbawahi apa? Dalam ibadah, ya. Jadi perkara lain selain ibadah maka tidak, perkara baru yang urusannya di luar ibadah maka bukan bid'ah. Ya, maka bukan bid'ah.
selain ibadah, kalau ada perkara baru maka bukan bid'ah. Azan pakai mic tidak bisa dikatakan bid'ah karena bukan perkara ibadah tapi alat untuk beribadah, ya. Terus misalnya satar, pernah dipermasalahkan ya, satar sholat yang 1,5 meteran dibuat di masjid, ya tidak usah dibuat, bid'ah. Ini cuman alat agar memudahkan orang sholat, mengasih batas, ya, maka itu bukan termasuk perkara ibadah, maka tidak bisa dibid'ahkan, ya. Karena kalau semua bisa bid'ah, nanti semua pakai label sunnah, pengobatan sunnah, berarti dokter bid'ah. Karena pengobatan sunnah Pak bekam, berarti Pak dokter, saya lihat di sini ada Pak dokter spesialis, sekolah lama-lama bid'ah, dolalatun finnar, gitu loh, ya. Tidak bisa dibenturkan hadirin, ya, tidak bisa dibenturkan. Bekam pengobatan sunnah berpahala, ya. Lah kalau dokter berpahala enggak? Ya kalau ngobati pasien ya berpahala. Jadi apalagi pasiennya orang soleh, ya. Pak dokternya dapat kecipratan pahala, ya. Jadi hari ini muliakan Allah, ya. Ini penting bahwa yang digarisbawahi perkara bid'ah itu hanya dalam masalah ibadah, ya. Ya. Lalu dari mana konsep bahwa tidak sunnah berarti bid'ah ini? Kaidah bahwa kalau tidak sunnah sama dengan bid'ah. Ini dari mana ini? Gitu ya. Dari mana? Ya. Ada seorang ulama dari Saudi bermadzhab Syafi'i bernama Abdul Ilah, ya, Al-Alfaj. Beliau dari kota Al-Ahsa, Saudi. Kota Al-Ahsa ini banyak orang-orang Arab, orang-orang Saudi yang mazhabnya bukan Hambali tapi mazhabnya Syafi'i di kota ini, ya. Beliau menjelaskan kerangka berpikirnya orang-orang yang mengusung kaidah ini, ya. Jadi kerangka berpikirnya orang-orang yang membawa kaidah tadi itu, ya, kerangka berpikirnya begini. Kalau ada masalah baru yang belum diketahui hukumnya, mereka pertama kali akan bertanya soal apa? Ya, ini maksiat atau taat? Misalnya perkara yang kita bahas tadi, misalnya sholawat sebelum azan. Biasanya ya, ada di antara kita ini kalau sebelum azan, Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholawat sebelum azan, ya. Perkara baru kan? Kalau ada perkara baru, mereka akan tanyakan, ini maksiat atau taat? Jawabannya apa? Taat, ya kan? Taat. Pertanyaan kedua, kalau taat, Rasulullah tahu tidak? Ya. Rasulullah tahu tidak? Ya. Kalau tahu, pertanyaan ketiganya, kalau tahu, ya, disampaikan Rasulullah atau tidak? Ya. Kalau disampaikan Rasulullah, ada hadis sahihnya tidak? Itu pertanyaan terakhirnya. Ada hadis sahihnya tidak? Jawabannya apa? Tidak ada. Berarti bid'ah. Nah, gampang pokoknya, ya. Jadi membid'ahkan sesuatu itu sesuatu yang penting tidak ada dalil hadis sahihnya, bid'ah, ya. Jadi hadisnya harus hadis sahih menurut orang-orang ini, ya. Jadi kalau dhaif bid'ah. Sambilkan contohnya ya. Kalau dhaif bid'ah, baca yasinan untuk orang mayit. Itu bagi orang-orang ini ditanya dulu, yasinan untuk orang mayit, ya. Maksiat atau tidak? Baca Quran kan bukan maksiat, berarti taat. Kalau taat Rasulullah tahu tidak? Ya. Kalau taat Rasulullah harusnya tahu kalau ketaatan, ya. Kalau tahu disampaikan sama Rasulullah tidak? Ya. Kalau disampaikan sama Rasulullah, hadisnya ada atau tidak? Hadis sahihnya tidak ada, karena hadis tentang apa? Baca Yasin untuk mayit itu hadisnya hadis dhaif, ya.
Sebagian ulama, walaupun Syekh Utsaimin mengatakan, Syekh Utsaimin cukup adil dalam masalah ini. Hadisnya kan iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan untuk orang mati di kalangan kalian surat Yasin gitu hadisnya. Kalau Syekh Utsaimin berpendapat sangat adil. Kalau ada orang yang menganggap hadis ini sahih, maka laksanakan. Tapi kalau ada yang menganggap ini dhaif, ya, maka bid'ah. Ya. Jadi hari ini muliakan Allah, ya. Ini cara berpikirnya mereka. Baca doa yang lagi viral beberapa waktu yang lalu. Doa buka puasa. Gimana doanya, Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Hadisnya apa? Dhaif. Ya, hadisnya dhaif, ya. Jadi puasa seharian alih-alih ke surga malah ke neraka itu, Pak. Kalau kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, begitu. Cara lain, imsak. Ada hadisnya enggak? Enggak dhaif lagi, enggak ada Rasulullah teriak-teriak imsak. Sahabat imsak. Dicek, ditanya, taat atau maksiat? Taat. Kalau taat Rasulullah tahu enggak? Enggak tahu. Kalau Rasulullah tahu, ya, oleh Rasulullah disampaikan atau tidak? Kalau disampaikan ada hadisnya tidak? Hadis sahihnya tidak? Kalau tidak berarti bid'ah. Itu ya. Salat tarawih ada qomat kan, Pak? Salat tarawih manggilnya gimana? Sallu salata tarawih jama'atan, ya, atau jami'atan rahimakumullah. Berarti apa? Bid'ah juga dong. Ya, kalau bid'ah berarti masuk neraka, hadirin. Ya, terus yang masuk surga siapa, hadirin? Kalau semuanya masuk neraka, gitu ya. Lah pertanyaannya adalah, apakah cara berpikir seperti ini atau kerangka berpikir seperti ini benar atau tidak? Ya. Benar atau tidak? Ya. Jawabannya benar atau tidak? Benar atau tidak? Kalau semua orang akhirnya masuk neraka, ya, benar atau tidak? Salah atau benar? Salah, hadirin. Salah. Ya. Karena para ulama, terutama dalam bidang usul fiqh, qadarullah saya S1-nya usulul fiqh, S2-nya usulul fiqh, Pak. Dalam bidang ilmu usulul fiqh itu ilmu untuk meracik hukum, hadir. Dalil diracik, dikumpulkan dengan ilmu usul fiqh, muncul produknya namanya hukum. Halal, haram, boleh, wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, haram, ya. Muncul produknya. Jadi fikih itu produk, usulul fiqh itu pabrik. Ya. Para ulama usulul fiqh mengatakan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, tidak hanya kita bersandar pada makna Al-Quran dan As-Sunnah secara tersurat saja, tapi juga secara tersirat tadi. Tersurat itu disebut an-nas atau an-nusus, kalau tersirat itu disebut ad-dilalah kalau dalam ilmu usulul fiqh. Ya. Jadi memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah, itu difahaminya itu tidak hanya dengan secara tersurat saja, letterlek saja, tapi kadangkala juga secara tersirat, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, jadi ada tersirat dan tersurat di dalam memahami dalil itu, ya. Jadi nggak ada dalilnya langsung bid'ah gitu, enggak, ya. Misalnya sholawat sebelum azan,
Salawat sebelum adzan tadi tidak bisa, Rasulullah tidak melakukan terus bid'ah, tidak. Ya. Salawat itu boleh atau tidak? Tidak hanya boleh, itu perintah. Ya. Dalilnya dalil yang umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Bisa jadi orang yang bersolawat itu karena memang minta, ya, melakukan satu ketaatan dulu sebelum dia memanggil manusia, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini tersirat dalilnya. Tersirat itu tidak secara langsung, hadirin. Ya. Ketika Allah katakan shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Allah lalu bersolawatlah kepada Rasulullah dan bersalamlah kepada Rasulullah, umum, kapanpun, dimanapun, ya. Dan dalilnya tidak langsung, jadi boleh saja. Ya. Jadi bukan berarti orang itu yang melakukan satu amalan atau satu ibadah, ketika ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasul, langsung bid'ah, anda hadirin. Ya. Nah, ini saya ingin menajamkan pemahaman soal tersurat dan tersirat ini. Ya. Jadi di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ada yang maknanya langsung tersurat, dipahami, langsung paham kita. Tapi kadangkala ada yang maknanya itu tersirat, tidak secara langsung. Ya, misalnya gini, apa ada di dalam Al-Quran itu ayat yang memerintahkan kita bikin pesantren, Pak? Bikin pesantren ada enggak? Ya, ada? Tidak ada. Kalau tersurat tidak ada. Wahai orang-orang beriman, bikinlah pesantren. Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau secara tersirat banyak, hadir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama jika kamu belum tahu sesuatu. Ya. Lah ulama gimana kalau kita mau tanya ke ulama, ulamanya nggak ada. Nah makanya bikin pesantren agar apa? Agar muncul para ulama, gitu ya. Falaula nafarun min kulli firqatin ta'ifatun. Ya. Seandainya ada, kata Allah dalam ayatnya, seandainya ada sebahagian dari kelompok kaum muslimin yang tidak berangkat perang tapi liyatafaqahu fiddin, tapi belajar. Nah ini kan dalil yang sifatnya tidak langsung tapi tersirat. Ya, itu. Ya. Jadi kalau lebih dekat lagi analoginya begini. Ada bapak guru kita lagi sekolah di dalam kelas. Ya. Terus ada pak guru komentar, masuk kelas langsung komentar, kelasnya kotor. Kelasnya kotor. Kita kan tidak mungkin sebagai murid terus jawabin guru kita, iya pak, kotor pak. Enggak kan? Secara tersirat ketika pak guru bilang kelasnya kotor, berarti apa? Ya bersihin gitu loh. Ya. Secara tersirat ketika Allah katakan fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada para ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kamu belum tahu, secara tersirat berarti apa? Ya harus mengkader ulama. Harus ada sebagian kaum muslimin ini yang memperdalam agama. Akhirnya dibuatlah pesantren. Ada dalil-dalil yang tidak langsung, ya, tidak tersirat. Ya. Nanti akhirnya begini, Maulid Nabi itu bid'ah atau sunnah, gitu ya. Kalau pakai kaidah yang tadi, yang tidak sunnah adalah bid'ah hadirin. Tapi memahami makna dan memahami dalil itu tidak sesederhana itu. Kalau dalil tersiratnya, dalil tersuratnya yang langsung tidak ada. Dalil Maulid itu, ya. Tapi kalau secara tersirat ada, ya, ada. Coba Anda buka, ya, surah Ibrahim ayat kelima. Itu dalilnya saudara-saudara kita ya,
bermaulid, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat kelima itu apa? Wa dzakkirhum bi ayyamillahi, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan hari-hari Allah itu apa? Nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat Allah itu apa? Ya, diutusnya Nabi SAW, lahirnya Nabi SAW ke atas muka bumi ini, ya. Jadi ada makna-makna yang tersirat seperti itu, hadirin, ya. Ya. Makanya doa buka puasa tadi akhirnya apa? Bid'ah atau sunnah? Secara tersurat memang Rasulullah nggak nyontoin, atau mungkin hadisnya dhaif, ya. Tapi secara tersirat, ya, doa pakai lafadz apapun itu kan boleh. Pakai bahasa kita sendiri boleh kan. Yang penting kita tahu maknanya dan apa? Dan tujuannya tidak jelek, ya. Tujuannya tidak jelek, ya. Makanya dalam Islam ini yang harus difahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Dalam masalah hukum itu pertanyaannya bukan sunnah atau bid'ah, ya. Jangan tanyakan kalau dalam masalah hukum dalam Islam ini, jangan tanyakan sunnah bukan ini, tapi tanyakan apa hukumnya, hukumnya, ya. Karena kalau ditanya sunnah bukan, banyak yang tidak sunnah, hadirin. Di Masjidil Haram itu kalau hari ke-29, Anda para hadirin hadirat yang pernah berramadan di Masjidil Haram, kalau hari 29, ya, ketika Imam Sudais dan imam-imam Masjidil Haram yang lain sudah menyelesaikan di penghujung surah An-Nas, mereka menutup rakaatnya itu dengan doa khatam Al-Quran, kan? Dengan doa khatam Al-Quran, gitu ya. Lah pertanyaannya bukan sunnah atau bid'ah. Kalau pertanyaannya sunnah atau bid'ah, jawabannya apa? Bid'ah. Dolalatun finnar. Berarti sak Masjidil Haram masuk neraka semua, gitu kan? Maka pertanyaannya apa? Apa hukumnya? Lah para ulama itu selain mengatakan hukum itu ada sunnah, ada wajib, para ulama juga membuat istilah hukum itu ada juga yang mustahab. Mustahab itu apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi tapi boleh dilakukan, karena secara syariat tidak bertentangan, ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi tapi boleh dilakukan, ya. Apa hukum nikah di hari Jumat? Sunnah atau tidak? Tidak ada dalilnya, hadirin. Tidak ada prakteknya Nabi, ya. Sunnah di hari apa? Nikah di hari Jumat, ya. Apakah berarti bid'ah? Tidak. Kata para ulama hukumnya mustahab, ya. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, ya, yang disebut dengan bid'ah hakiki, saya bacakan Arabnya, ya. Al bid'ah al haqiqiyah bi annaha ma lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala min sunnatin wala min ijma'in wala istidlalin mu'tabarin 'inda ahli ilmi la fil jumlah wala fit tafsir. Yang dimaksud dengan bid'ah hakiki adalah, ya, yang dimaksud dengan bid'ah hakiki adalah segala amalan yang tidak ada, amalan ibadah maksudnya, yang tidak ada dalil syar'inya dari Al-Quran, wala min sunnah, dari as-sunnah, wala min ijma', dari ijma' para ulama, para sahabat bersepakat, walastidlalin mu'tabarin inda ahlil ilmi, dan dari dalil istidlal itu dalil tersirat tadi.
Jadi selama masih ada dalil tersiratnya, tidak bisa dikatakan bid'ah. Gitu loh. Ya. Ini Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu ulama yang sangat concern dalam ilmu usulul fiqh, ya, dalam ilmu maqasidus syariah, yang sangat diakui keilmuannya. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah, ya, dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, pertanyaannya itu bukan ini sunnah atau bukan, tapi pertanyaannya apa hukumnya. Ya. Lah hukum itu ada bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mustahab tadi, mustahab, ya, mustahab, ya. Imam Nawawi itu pernah berkata dalam kitabnya puasa Zulhijjah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu tidak ada contohnya dari Rasulullah berturut-turut 1 sampai 9, ya. Berarti kan tidak ada dalilnya. Tapi menurut Imam An-Nawawi apa? Ya kitab Arba'in ini yang nulis Imam Nawawi. Imam fikih madhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau Imam Nawawi sudah berpendapat di dalam madhab Syafi'i, ulama-ulama yang lain sudah serahkan kepada Nawawi. Ya, dalam madhab Syafi'i. Ya, Imam Nawawi bilang Rasulullah tidak pernah puasa 1 sampai 9 berturut-turut itu. Ya, berarti kan tidak ada dalilnya. Tapi kata Imam Nawawi, hukumnya mustahab. Puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah hukumnya mustahab. Tidak dicontohkan, tapi boleh dilakukan dan berpahala, ya, dan berpahala, ya. Hadirin muliakan Allah, ini yang penting untuk kita fahami bahwa Rasul kita SAW itu ketika melihat sahabat melakukan satu amalan itu, tidak ada dalam catatan sejarah Rasulullah membid'ahkan para sahabat, itu tidak ada. Yang dilakukan Rasulullah ketika ada satu perkara yang baru, itu ditanyakan dulu Kenapa kau melakukan ini? Begitu, ya. Pernah dengar kisahnya Imam Masjid Quba di zamannya Rasulullah? Ada Imam Masjid Quba, masjid yang tidak jauh dari Madinah, setengah jam kalau sekarang naik mobil, ya. Dulu Rasulullah SAW membuat masjid pertama itu Masjid Quba. Nah, disitulah hidup sholat berjamaah. Ada satu imam, yang mana imam ini kalau baca Al-Fatihah, kalau ngimami sholat jahar itu Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, setelah Al-Ikhlas baru surat-surat pilihan. Rakaat keduanya begitu, setiap sholatnya mesti habis Al-Fatihah apa? Al-Ikhlas dulu, sampai jamaahnya itu mengira ini sesuatu baru, tidak ada contohnya di Rasulullah. Akhirnya jamaahnya protes. Lah karena yang bacaannya bagus si imam ini, imamnya juga bilang ke jamaah, kalau kalian pingin saya merubah apa yang saya lakukan, silahkan cari imam lain, saya tak jadi makmum. Jamaah bingung karena yang bagus bacaannya cuma dia, ya. Akhirnya karena jamaah bingung, diprotes seperti itu, kok dia malah jawab seperti itu. Akhirnya jamaahnya datang ke Madinah untuk mengadukan perkara ini kepada Rasulullah. Lihat, yang mengadukan orang yang protes. Pak Imam tidak, kalau dia merasa ini dibid'ahkan oleh jamaah, kan dia datang ke Rasulullah tanya, ya. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah. Pak Imam Masjid Quba ini dipanggil oleh Rasulullah, wahai fulan, ya, kenapa kamu melakukan itu, ya, kenapa kok habis Al-Fatihah Al-Ikhlas dulu, ya, baru setelah itu surat pilihan. Lihat cara Rasulullah SAW, bertanya dulu apa alasannya. Ya, apa alasannya? Dijawab oleh Pak Imam ini apa? Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas, ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, maka cintamu kepada Al-Ikhlas itu akan menjadikan kamu masuk jannah. Ya, begitu. Ya. Akhirnya apa? Sudah tahu alasannya, akhirnya suruh melanjutkan. Ya, suruh melanjutkan. Ya. Nah, terus apa maksud kalimat di dalam hadis ini kullu bid'atin dolalah atau wa inna kulla bid'atin dolalah, ya. Imam An-Nawawi mengatakan
maksud dari hadis kullu atau kalimat inna kulla bid'atin dolalah, ya, dalam syarah Sahih Muslim jilid 6 halaman ke-150 Imam An-Nawawi menjelaskan hadhihi kalimatu kullu bid'atin dolalah hadza amun makhsus, ya, ini kalimat umum tapi mengandung pengecualian, ya. Kalimatnya umum, semua bid'ah itu dolalah, sesat, dan semua yang sesat masuk neraka. Tapi kalimat ini makhsus. Makhsus itu apa? Mengandung pengecualian. Kalau sesuai syariat ya tidak bid'ah, gitu loh. Kalau ada dalil tersiratnya ya tidak bid'ah, gitu ya. Maka ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada saudara kita sebagian yang ketika at-tahiyat itu bacanya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Pertanyaannya bukan sunnah atau tidak, pertanyaannya apa hukumnya, gitu harusnya, ya. Kalau sunnah atau tidak ada sunnahnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Tapi kenapa ada saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad terkirim kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Lah ditambahi sayyidina itu sebagai penghormatan, kan, sebagai takdib, adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dulu, apa? Kenapa kamu kok pakai sayyidina? Oh, ternyata alasannya karena bagi kami adab itu harus didahulukan daripada taat kepada perintah, ya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah suatu hari terlambat datang ke Masjid Nabawi, para sahabat memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, baru mau takbir Rasulullah datang. Abu Bakar As-Siddiq mundur, didorong sama Rasulullah, tetap kamu wahai Abu Bakar imamnya, karena Rasul kan terlambat sebentar saja. Abu Bakar tidak mau mundur. Akhirnya Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah. Akhirnya sholat diimami oleh Rasulullah. Selesai sholat, Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kenapa tadi kamu mundur? Harusnya kamu imamnya. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq ya, sesungguhnya aku tidak mau jadi imam bagi seorang nabi, ya Rasulullah. Ini dalil bahwa adab didahulukan daripada, ya, taat kepada perintah. Kan sudah diperintah Rasulullah, maju imamnya kamu, harusnya kan taat. Tapi adabnya Abu Bakar As-Siddiq menjadikan ia mendahulukan adab daripada perintah, ya. Jadi tidak serta-merta ini sunnah atau bukan, ini ada dalil sahihnya atau tidak, serta-merta, hadirin. Ada seorang sahabat itu namanya Hubayb bin Adi. Nah, dengar kisahnya Hubayb bin Adi, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy sampai akhirnya mau dieksekusi dia. Sebelum eksekusi, orang-orang kafir Quraisy bilang, ya, permintaan terakhirmu apa? Hubayb bin Adi ini yang menyeritakan kisah ini adalah seorang sahabat yang belum masuk Islam ketika Hubayb bin Adi itu dieksekusi. Terus setelah masuk Islam dia bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menyaksikan bagaimana Hubayb bin Adi itu dieksekusi, ya. Lah ketika hendak dieksekusi itu ditanya, silakan permintaan terakhirmu apa? Apa kata Hubayb bin Adi? Ya, izinkan aku sholat 2 rakaat sebelum eksekusi, ya. Lah apakah Hubayb bin Adi ketika sholat 2 rakaat itu, ya, pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sholat sebelum eksekusi itu sunnah atau tidak? Kan gak kober, ya. Dan apakah Rasulullah mempersalahkan? Enggak. Diceritain sama sahabat tadi, wah itu bid'ah. Enggak, ya. Jadi bid'ah itu bukan serta-merta sesuatu yang bukan sunnah terus bid'ah, gitu loh, ya. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ini yang penting untuk kita fahami, ya, bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bertanya. Mu'adz bin Jabal pulang dari Palestina, dari Romawi,
datang ke Madinah terus tiba-tiba bersujud di hadapan Rasulullah. Ya. Rasulullah nggak langsung bid'ah kamu Mu'ad. Ya, karena biasanya Mu'ad itu melihat para uskup ya itu bersujud kepada para masyarakat di Romawi itu bersujud kepada para uskupnya. Lah, pingin wah ini penghormatan kepada kiainya gitu kan, kepada ulamanya. Sampai Madinah, Mu'ad itu bersujud langsung kepada Rasulullah. Lihat caranya Rasulullah enggak langsung bid'ah, ini haram, ini syirik. Enggak. Tapi apa? Ditanya dulu. Ya, mengapa kamu melakukan ini wahai Mu'ad? Lihat bagaimana cara Rasulullah SAW. Nah sekarang orang belum tahu alasannya sudah langsung bid'ah. Nah ini maka harus diluruskan ini. Ya. Bahwa sekali lagi bahwa masalah bid'ah ini bukan hanya soal kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Ya. Jadi hilangkan pertanyaan itu. Ya. Jadi kalau tahu satu masalah dalam ibadah, tanyakan apa hukumnya. Kalau sudah tanya hukum kan berarti nanti tanya apa sandaran hukumnya kan, dalilnya apa. Dalil itu ada yang tersurat langsung, ada yang tersirat, namanya dilalah atau istidlal mu'tabarah tadi ya. Nah hari ini muliakan Allah, ini masalah bid'ah yang harus kita fahami, bahwa tidak serta-merta terus bid'ah itu hanya masalah ibadah ya. Kalau di luar ibadah sudah tidak ada konsep bid'ah-bid'ahan ya. Lah dalam masalah ibadah pun ya, memahami konsep bid'ah itu bukan berarti yang tidak ada dalilnya langsung bid'ah ya. Nah para ulama pun mengatakan ada yang memang tidak dicontohkan Rasulullah tapi boleh dilakukan dan berpahala karena dalilnya adalah dalil tersirat begitu ya. Ya, jadi mulai sekarang Al-Fakir berharap kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan sebelum tahu dulu apa saudara kita, karena itu akan menimbulkan kesibukan untuk diri kita, saling tunjuk, saling sibuk dengan saudara kita, sampai akhirnya kita ini lupa untuk bersatu. Kalau sudah lupa bersatu, maka kita lupa bahwa Islam ini perlu dimenangkan ya. Masih banyak PR kita bersama, masih banyak buta aksara Al-Quran. 65% masyarakat Muslim Indonesia yang jumlahnya 85% dari seluruh masyarakat Indonesia 230 jutaan, itu 65%-nya belum bisa baca Quran ya. Masih banyak kristenisasi itu yang perlu diselamatkan, saudara kita perlu dikuatkan benteng akidahnya ya. Masih banyak aliran-aliran sesat yang berbahaya yang bisa mengikis keimanan saudara-saudara kita ya. Banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama. Jangan kita sibuk terus dalam masalah ini bid'ah ini enggak ya. Maka pertanyaannya sekali lagi, kalau ada hal baru apa hukumnya Ustaz? Jangan langsung apa ini sunnah atau bukan Ustaz. Karena kalau Ustaznya bilang ini bukan sunnah berarti bid'ah Ustaz. Nah ini jadi perkara baru lagi ya. Jadi hari ini muliakan Allah, ini dalam masalah bid'ah kaidah, kalau tidak sunnah berarti bid'ah ini sesuatu yang harus ya. Jadi batasi saja dalam masalah bid'ah ini masalah ibadah. Karena sekarang semuanya jadi sunnah ya. Bakso sunnah ya, potong rambut sunnah ya, dikit-dikit sunnah ya. Ya tidak apa-apa kalau untuk penamaan baik, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai terus ketika kita menamai sunnah berarti yang lainnya bid'ah. Nah ini yang berbahaya ya. Nanti pengobatan sunnah ada pengobatan bid'ah, jadinya begitu loh ya. Nah ini hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Hal yang penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauhi hal-hal yang baru dalam agama ini. Wa inna kulla bid'atin dolalah, sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Kata Imam Nawawi, hadza amun makhsus. Kalimat ini kalimat umum yang terdapat di dalamnya pengecualian ya. Jadi tidak semua yang baru itu langsung bid'ah,
Tidak semua langsung yang bid'ah itu dolalah. Kalau dolalah finnar, ya bahaya. Nanti tidak ada yang selamat dari neraka. Ya, sepi nanti surga Pak. Kalau begini, ya. Nah, hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditahan dulu, ditulis, dimasukkan kotak. Insyaallah pekan besok, pekan terakhir kita akan bahas gitu ya, pada kesempatan pekan terakhir dalam majelis tanya jawab. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.